wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Husain, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian filsafat ilmu dan kebudayaan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu dan kebudayaan. Yang pertama yaitu pengertian ilmu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu itu memiliki arti pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis berdasarkan metode atau aturan tertentu yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang gejala tertentu dalam bidang ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut Surya Sumantri, ilmu itu merupakan salah satu hasil pemikiran manusia dalam menjawab sebuah pertanyaan. Ilmu adalah seperangkat pengetahuan yang merupakan hasil pemikiran manusia yang memiliki metode atau cara tertentu yang berguna untuk umat manusia agar manusia dapat bermanfaat bagi kehidupannya sendiri dan bagi kehidupan orang lain di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Adapun pengertian budaya, yaitu budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budhaya, yang merupakan bentuk jamak dari budhi atau budi atau akal, yang dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Di dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut sebagai kultur yang berasal dari kata Latin coler yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan. Adapun pengertian budaya menurut para ilmuwan antara lain Edward B. Taylor. Beliau menjelaskan bahwa kebudayaan merupakan satu keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Yang kedua yaitu menurut M. Jacobs dan B. J. Stern, yaitu kebudayaan itu mencakup kesatuan yang meliputi bentuk teknologi sosial, ideologi, religi, dan kesenian serta benda yang kesemuanya merupakan warisan sosial. Yaitu yang ketiga yaitu menurut Koetjaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem ide atau gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka memenuhi kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Yang keempat yaitu menurut Dr. Andes Kiai Haji Kuper. Ia menjelaskan bahwa kebudayaan merupakan sistem gagasan menjadi pedoman dan pengarah bagi manusia dalam bersikap dan berperilaku baik secara individu maupun kelompok. Yang berikutnya yaitu menurut William H. Havlitt. Ia menjelaskan bahwa kebudayaan adalah seperangkat
peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh para anggota masyarakat yang jika dilaksanakan oleh para anggotanya akan melahirkan perilaku yang dipandang layak dan dapat diterima oleh semua masyarakat. Yang berikutnya yaitu menurut Kiai Haji Hajar Dewantara. Dia menjelaskan bahwa kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Yang berikutnya yaitu menurut Francis Merrill. Beliau menjelaskan bahwa yang pertama, pola-pola perilaku yang dihasilkan oleh interaksi sosial. Yang kedua yaitu semua perilaku dan semua produk yang dihasilkan oleh seseorang sebagai anggota suatu masyarakat yang ditemukan melalui interaksi simbolis. Yang berikutnya yaitu menurut Boundet et al. Kebudayaan adalah sesuatu yang terbentuk oleh pengembangan dan transmisi dari kepercayaan manusia melalui simbol-simbol tertentu, misalnya simbol bahasa sebagai rangkaian simbol yang digunakan untuk mengalihkan keyakinan budaya di antara para anggota suatu masyarakat. Yang berikutnya yaitu hubungan ilmu dengan kebudayaan. Ilmu merupakan alat bagi manusia untuk dapat menyesuaikan diri dan merubah lingkungan, memiliki hubungan yang sangat erat dengan kebudayaan. Ilmu dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Adapun menurut Talcott Parsons atau Surya Sumantri, dia menyatakan bahwa ilmu dan kebudayaan itu saling mendukung satu sama lain. Dalam beberapa tipe masyarakat, ilmu dan kebudayaannya dapat berkembang dengan pesat. Kehidupan masyarakat tidak dapat berfungsi dengan wajar tanpa didukung perkembangannya yang sehat dari ilmu dan penerapan. Ilmu dan kebudayaan berada dalam posisi yang saling tergantung dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan atau ketergantungan ilmu dan kebudayaan dapat dilihat dari berbagai sisi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial budaya dalam di lingkungan masyarakat dan dapat terjadi bila sebuah kebudayaan itu melakukan kontak dengan kebudayaan asing atau kebudayaan lain, di mana perubahan sosial
budaya merupakan sebuah gejala perubahannya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat yang terjadi sepanjang masa. Perubahan yang terjadi itu sesuai dengan hakikat dan sifat dasar yang ada pada diri manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan dalam kehidupannya dan pemahaman tentang kebudayaan itu akan mengalami perubahan berdasarkan ilmu dan diperoleh atau ilmu yang mereka pahami. Menurut O'Neill, dalam proses of change mengatakan ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi perubahan sosial. Yang pertama yaitu tekanan kerja dalam masyarakat. Yang kedua yaitu keefektifan atau komunikasi. Yang berikutnya itu perubahan atau lingkungan alam. Yang kedua itu perubahan lingkungan. Masyarakat. Perubahan kebudayaan juga dapat dipengaruhi oleh timbulnya perubahan lingkungan yang ada dalam masyarakat. Adanya penemuan-penemuan baru dan adanya kontak dengan kebudayaan baru yang ada di sekitarnya. Sebagai contoh, berakhirnya kehidupan pada zaman es berujung pada ditemukannya sistem pertanian sehingga memancing orang-orang yang ahli untuk berinovasi dalam bidang kebudayaan. Yaitu yang berikutnya itu penetrasi kebudayaan. Penetrasi kebudayaan adalah masuknya pengaruh suatu kebudayaan ke dalam kebudayaan lain atau bercampurnya 2 buah kebudayaan atau lebih. Penetrasi kebudayaan dapat terjadi dengan 2 cara, yaitu yang pertama penetrasi damai atau penetration pasifik. Penetrasi kebudayaan dengan jalan damai atau penetration pasifik, misalnya masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam ke Indonesia. Penerapan masyarakat pada zaman itu terhadap 2 kebudayaan tersebut tidak mengakibatkan konflik, tetapi 2 kebudayaan yang berbeda itu memperkaya khasanah kebudayaan masyarakat pada masanya. Pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam pada masa itu tidak menghilangkan unsur-unsur asli kebudayaan yang sudah ada dalam masyarakat. Yang berikutnya yaitu nilai-nilai agama yang terkandung di dalamnya berfungsi sebagai salah satu sumber-sumber moral bagi segenap kegiatan yang ada. Hakikat semua upaya manusia dalam lingkup kebudayaan haruslah memiliki tujuan
untuk meningkatkan martabat manusia. Sebab kalau tidak maka hal ini bukanlah proses kebudayaan, melainkan dekadensi atau keruntuhan peradaban. Dalam hal ini maka agama memberikan arah dan tujuan, sebuah makna atau semacamnya yang memiliki arti yang dapat membedakan seorang manusia dengan makhluk yang lainnya. Meskipun bidang ilmu dan teknologi berkembang sangat pesat, tetapi ternyata itu tidak memberikan kebahagiaan yang hakiki, dan ini dapat menyebabkan manusia berpaling kembali kepada nilai-nilai agama, seperti juga seni dengan ilmu. Maka agama dengan ilmu itu akan saling melengkapi. Kalau ilmu bersifat nisbi dan pragmatis, maka agama adalah mutlak dan abdi. Albert Einstein mengatakan hakikat ini dengan kata-kata, ilmu tanpa agama adalah buta, agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Yang berikutnya yaitu penetrasi atau kekerasan, penetration violent. Masuknya sebuah kebudayaan dengan cara memaksa dan merusak. Penetration violent dapat kita contohkan masuknya kebudayaan asing ke Indonesia pada zaman penjajahan yang disertai dengan kekerasan, sehingga menimbulkan goncangan-goncangan yang merusak keseimbangan dalam masyarakat yang hidup pada masa itu. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.